Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Febriana dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta, jurusan PGSD kelas 4C. Oke baik, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial mengenai proses pembelajaran untuk anak peserta didik dengan menggunakan Scratch. Langsung saja kita simak videonya. Oke, baik. Di background pertama terdapat sprite yang bernama start. Dengan codingannya terdapat when click, switch background to BG1, show, dan start sound. Ketika video pembelajaran dimulai, yang terjadi adalah munculnya background 1 dengan start sound tanda yang diambil dari kode sound. Lalu, when this sprite click, start sound, next backdrop, hide. Yang terjadi ketika diklik sprite startnya, yakni BG atau backdrop 1 akan berpindah ke backdrop 2 dengan diiringi start sound pop. Selanjutnya di background 2 ini atau di BG2 terdapat sprite guru gerak. Sprite guru gerak ini saya gunakan kode codingan when click wait 0.2 second forever next custom wait 0.6 second. Ini terjadi agar guru tersebut dapat bergerak seperti GIF. Guru gerak ini saya dapatkan dari Google dan saya ambil, lalu saya masukkan ke uploadan sprite yang bisa kalian download terlebih dahulu lalu dimasukkan filenya. Lalu selanjutnya yang terjadi pada guru gerak ini agar tidak berubah-ubah posisi ketika kita menext tombolnya, kita menggunakan kode codingan yakni ada when I click BG2 show forever, terus menggunakan if ini didapat dari control, lalu kita masukkan kode codingan sesing yang menggunakan key space, lalu ditambahkan point in direction, move, and next custom. Baik, selanjutnya di sini masih ada di sprite guru gerak terdapat kode codingan when backdrop switch to BG2 broadcast BG2 start sound. Start sound ini saya ambil dari kode sound, lalu saya klik sound untuk mengcustom suara saya sendiri yang direkam langsung. Selanjutnya saya menggunakan teks bacaan agar anak-anak dapat mengerti kata-kata yang saya bicarakan. Di sini saya menggunakan looks sebagai teks bacaan. Menggunakan kode looks, lalu saya menggunakan lagi dengan kode say hello for. Nah, say hello for ini saya ketik terlebih dahulu kata-kata yang kalian ingin masukkan. Di sini seperti contoh saya masukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Nah, di situ nanti akan terdapat kata-kata dan munculnya suara kalian yang sudah kalian buat terlebih dahulu. Lalu selanjutnya sama ada start sound, suara kalian dimasukkan terlebih dahulu, lalu terdapat kode codingan sesing dilanjutkan dengan X, yakni kita menanyakan sesuatu kepada peserta didiknya. Jadi peserta didiknya dapat mengetik apa yang kita tanyakan saat proses video pembelajaran tersebut dimulai. Di sprite guru gerak ini merupakan sprite yang akan mendampingi proses video pembelajaran hingga akhir. Karena di sprite guru gerak ini merupakan sprite yang akan mendampingi proses video pembelajaran hingga akhir,
Jadi, kode codingannya untuk memasukkan backdrop yang didampingi suara. Jadi, sama semua untuk kode codingannya. Salah satu contohnya seperti ini. When backdrop switch to BG3, yang terjadi akan memulainya audio suara yang sudah kita rekam di kode sound secara custom sound. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada spread yang ketiga, ada tombol next. Tombol next ini digunakan untuk melanjutkan ke BG selanjutnya. Di sini saya menggunakan kode codingan when this sprite click. Jadi ketika kita mengklik tombol next tersebut, yang terjadi akan munculnya suara lalu next background tersebut. Di sini saya juga ada beberapa backdrop yang tidak muncul tombol next-nya dan ada juga yang muncul di backdrop-nya. Jadi kalian bisa pilih mana background atau backdrop-nya yang kalian ingin munculkan tombolnya atau tidaknya, seperti itu. Selanjutnya di spread keempat ini terdapat spread games. Spread ini ketika kita mengklik spread games ini, yang terjadi akan munculnya suara lalu muncul ke next drop pada games. Kemudian spread games ini akan disembunyikan terlebih dahulu, lalu mulainya sound games yang akan dimulai. Jadi di sini juga ada beberapa background yang harus disembunyikan terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya di spread kelima ini sama seperti sprite kode codingan games, yakni ketika diklik spread quiz ini, yang terjadi adalah munculnya suara lalu next ke background quiz, sehingga akan munculnya skor quiz dan soal nomornya. Jadi ada beberapa background yang saya sembunyikan dan ada yang saya tampilkan, seperti itu. Di spread ke-6 ini ada spread yang bernamakan Tatiana. Spread ini saya gunakan sebagai alat permainan pada games tersebut ini. Jadi Tatiana ini dapat bergerak ke segala arah, sehingga Tatiana akan mendapatkan poin 1 jika mendapatkan jawaban yang benar. Di sini teman-teman dapat melihat kode codingan spread yang terdapat pada spread Tatiana. Untuk di spread ke-7 ini ada spread yang bernamakan Sun. Spread ini akan bertambah poin ketika Tatiana mendatang ke Sun ini. Jadi poin Tatiana akan bertambah 1 jika Tatiana menjawab dengan benar. Seperti itu. Jadi untuk di sprite Sun, air laut, kincir angin, panas bumi, gelombang, dan bakar bio ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang Tatiana cari. Sehingga kode codingan yang terdapat pada 6 sprite tersebut sama semua. Jadi teman-teman bisa melihat kode codingannya yang sama atau bisa di copy secara seperti itu. Jadi untuk kode codingan sprite yang terdapat di kodok dan lalat ini masih sama persis, karena jawaban kode lalat ini merupakan jawaban yang salah. Jadi ketika Tatiana mendekati kodok atau lalat ini, yang terjadi adalah akan munculnya suara sound dan kata ups salah. Tetapi poin tersebut tidak akan bertambah, tetap saja akan mengeluarkan suara dan kata say
Ups, salah, seperti itu. Untuk di bagian sprite finish ini merupakan sprite yang dimana kita dapat mengapresiasikan peserta didik telah berhasil menjawab games-games dengan baik dan benar. Jadi ketika Tatiana menempelkan kepada sprite finish ini, akan munculnya suara dan tepukan tangan seperti itu. Selanjutnya untuk di tombol sprite next quiz ini yang terjadi adalah ketika peserta didik menyelesaikan game tersebut lalu mengklik tombol next quiz ini, yang terjadi akan muncul ke backdrop quiz dan munculnya soal dan skor soal tersebut seperti itu. Selanjutnya untuk di sprite yang C ini merupakan jawaban dari soal nomor 1 pada kuis ini. Jawaban C ini bisa kalian masukkan ke variabel. Variabel lalu kalian klik lagi make a variable, kalian tulis kalimatnya, pilihan, lalu kalian masukkan ke set my variable, diganti dengan kata pilihan to C. Lalu menggunakan if, else, if-nya dimasukkan operator. Bisa dilihat operatornya di sini. Di bawah operator selanjutnya ada change quiz score. Skornya ini satu soal terdapat 20. Lalu ada broadcast. Jadi ketika peserta didik menjawab soal selain C, yang terjadi akan salah. Lalu ketika peserta didik sudah mengklik jawabannya, yang terjadi adalah akan bergantinya next backdrop tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sprite jawaban B. Sprite jawaban B ini terdapat di soal nomor 2 dan 4. Ketika peserta didik menjawab B untuk nomor 2 dan 4, peserta didik akan mendapatkan 20 poin di masing-masing soal tersebut. Ketika peserta didik tidak menjawab B atau selain B, yang terjadi peserta didik tidak akan menambah poin atau salah. Untuk kode codingannya sama seperti kode codingan sebelumnya yang terdapat di sprite jawaban C. Di sini sama ya, teman-teman bisa melihat kode codingannya. Ketika dipencet selain B pun tetap akan next background tersebut, seperti itu. Selanjutnya di akhir jawaban A terdapat jawaban benar di nomor 3 dan 5. Jawaban ini merupakan jawaban benar. Ketika peserta didik menjawab selain A, yang terjadi akan salah dan poin tidak akan bertambah. Ketika peserta didik menjawab dengan benar, poin akan menambah 20 poin di masing-masing soal tersebut. Seperti itu. Untuk kode codingannya sama seperti sebelumnya ya. Lalu untuk di Pico Happy ini terdapat when background switch to BG22 show if. Di sini kita memakai operator lalu dimasukkan variabel yang bertuliskan skor kuis. Jika peserta didik menjawab dengan benar semua, yang terjadi apresiasinya adalah Pico akan mengatakan say for yang terdapat di Lux, mengatakan kamu hebat. Sebaliknya, jika peserta didik menjawab salah, yang terjadi di Pico set adalah untuk kode codingannya peserta didik yang kurang dari 60 poin, Pico set akan berkata, ayo belajar lagi, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas, bagaimana kabarnya hari ini?
Semoga kalian dalam keadaan sehat serta ceria ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi energi alternatif. Sebelum memulai pematerian, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Nah, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Dengan kata lain, energi juga dapat dikatakan sebagai tenaga. Jadi, makin banyak kerja yang kita lakukan, makin banyak tenaga yang kita keluarkan. Pada dasarnya, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Manusia dan hewan memperoleh energi dari makanan. Namun, kebutuhan energi manusia tidak hanya dari makanan. Misalnya, untuk menjalankan kendaraan, manusia membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar, seperti bensin. Energi yang dibutuhkan manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup. Sehingga kehidupan manusia di bumi tak lepas dari penggunaan energi. Keduanya memang akan selalu berdampingan. Energi dibutuhkan manusia dan beberapa di antaranya butuh usaha lebih dalam mendapatkannya. Sifat energi alternatif adalah pengganti. Kemunculannya merupakan dampak dari kekhawatiran habisnya sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Baik, selanjutnya di sini ada energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Seperti anak-anak dapat ketahui, bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Maka dari itu, diperlukan sumber energi alternatif. Yang dimaksud dari energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif memiliki jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apa saja macam sumber energi alternatif yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. Berikut 6 macam sumber energi alternatif dan manfaatnya. Yang pertama ada sinar matahari, yang kedua ada arus air, yang ketiga ada angin, yang keempat ada panas bumi, yang kelima ada air laut, yang keenam ada bahan bakar bio. Oke baik, sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Selanjutnya yang kedua ada arus air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Lalu yang kelima ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai
menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, yang keenam, ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, selesai sudah pematerian yang terdapat pada video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami pematerian hari ini dengan baik. Tapi tunggu dulu anak-anak, sebelum pematerian hari ini berakhir, mari kita bermain sambil belajar. Sekian video tutorial script dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.